Ustadz Iskandar ini dengan segala keterbatasannya, dengan segala apa yang ia miliki, ia punya cita-cita setinggi langit, mampu merobek angkasa kalau kata Bung Karno. Cita-citanya insya Allah mulia, ingin mendirikan pesantren, ingin mendirikan lembaga pendidikan Islam, dan itu cita-citanya katanya tidak bayar. Boleh tepuk tangan saya lagi. Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah lihat tadi sebagaimana sebelum saya berdiri dari Ustadz Iskandar sudah memberikan sambutan. Sedianya tadi katanya 10 lembar, tapi terus saya nggak tahu pada malam hari cuma tinggal 3 lembar gitu. Tapi inti dari sambutan beliau adalah menggambarkan atau menerangkan tentang kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai oleh Yayasan Pendidikan Islam As-Syafaat. Kita sudah dengar, saya bilang saat Ustadz Iskandar itu sedikit bercerita ini, tapi ceritanya lillahi ta'ala, tidak punya maksud apa-apa, hanya mungkin kalau ada kisah yang bisa kita jadikan pelajaran, ini kita ambil manfaat dan kita ambil pelajaran. Ustadz Iskandar datang tadi ke Jakarta, cita-citanya ingin mendirikan pondok pesantren, ingin mendirikan Yayasan Pendidikan Islam. Akhirnya beliau tadi sudah kita dengarkan dan kita saksikan bersama, beliau berjualan nasi goreng untuk menunjang cita-cita beliau. Adik-adik, itu artinya bahwa keterbatasan ekonomi tidak menghalangi cita-cita. Artinya Ustadz Iskandar sudah membuktikan itu. Ustadz Iskandar sudah buktikan bahwa ia sanggup berdiri di atas panggung ini. Saya ingat betul saat Haflah Akhirus Sanah periode pertama, Ustadz Iskandar itu minta dibuatin sambutan sama saya buatin sambutan, kira-kira maju bisa 15 menit ngomong. Itu tahun berapa? Tahun 2006 ya, kurang lebih ya. Minta dibuatkan sambutan untuk kira-kira diperkirakan 15 menit. Saya tampil, ternyata Ustadz Iskandar cuma mampu bertahan 2 menit KO. Artinya apa? Sampai sekarang kita melihat Haflah Akhirus Sanah ke periode kelima sudah banyak kemajuan. Kemajuan tidak saja kita lihat dari penampakan TPA ini, tapi juga kemajuannya kita lihat dari penampilan Ustadz Iskandar. Tapi saya minta satu, saya ingat betul pesan orang tua kami saat bagaimana mensikapi bagaimana Ustadz Iskandar cita-citanya yang sedemikian mulia ini. Oke, Ustadz Iskandar silahkan dipakai, ada lahan tidak terpakai, dirikan itu TPA di sana, silahkan. Kalau mau pengajian sebelumnya berpindah ya, ada lokasi lain. Syaratnya cuma 2, saya ingat betul. Yang pertama dipersyaratkan Ustadz Iskandar harus istiqomah. Yang kedua harus tawadu, udah cuma 2 doang. Disyaratin. Kalau mau mendirikan TPA, mendirikan Yayasan Pendidikan Islam cuma 2, silahkan, tapi syaratnya 2. Yang pertama istiqomah atau konsisten. Kalau mendirikan sekolah atau mendirikan pengajian, ya udah pengajian aja, jangan yang lain-lain. Nah, kalau mendirikan tidak dibungut bayaran, insya Allah, atau seikhlasnya saja, istiqomah. Mengajar ngaji istiqomah, karena tujuan dari Ustadz Iskandar adalah ketika ia mengajarkan, tak lain dan tak bukan hanya ingin mengamalkan ilmu yang telah beliau peroleh dari pondok pesantren di Banyuwangi ya Ustaz ya, di Banyuwangi. Nah, yang penting istiqomah, itu syarat pertama. Siap Ustadz Iskandar. Yang syarat kedua adalah tawadu, rendah hati, bukan rendah pendek, bukan, itu memang udah rahasia umum. Rendah hati, nggak boleh sombong, kata. Saya ingat betul, kata orang tua saya. Silahkan dirikan TPA, itu yang persyarat kedua, tawadu, rendah hati. Sebab Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang kami hormati, godaan terbesar orang yang berilmu itu adalah kejayaan. Godaan terbesar dari orang yang punya ilmu atau para alim dan ulama adalah takabur, kesombongan. Mudah-mudahan kita semua, saya berwasiat tidak saja kepada hadirin tapi utamanya kepada diri saya pribadi,
bahwa kita terhindar dari bencana ilmu semacam itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ustaz Iskandar, saya lihat dengan segala kemajuan yang sudah dicapai tadi, Ustaz Iskandar sudah membuktikan kalau penilaian saya, beliau masih tawadhu. Beliau insya Allah